Oke, selamat siang untuk Bapak Ibu yang terkasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKS Sarana Prasarana, Ibu PKS Kesiswaan, Ibu PKS Kurikulum, Bapak staf pegawai dan para Bapak Ibu guru yang hebat. Selamat siang. Semangat dong, selamat siang. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita di SMP Negeri 4 Pancur Batu 1 Atap. Nah, diseminasi artinya penyebaran ide, penyebaran pemahaman. Nah, maka dalam kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah penyebaran pemahaman budaya positif yang sudah saya pelajari dalam program guru penggerak. Nah, adapun agenda dari kegiatan kita hari ini, nah ini dia. Yang pertama pembukaan, lalu latar belakang, capaian diseminasi, pemahaman budaya positif, studi kasus, refleksi, dan nanti penutup. Kita langsung, sebelum kita masuk ke dalam pembukaan, saya mau menghimbau dulu kepada Bapak Ibu guru agar kita di sini mindfulness, hadir seutuhnya. Saya minta waktunya kurang lebih 40 menit ke depan. Tolong kita tinggalkan dulu masalah kita di rumah, kita tinggalkan dulu kekhawatiran kita. Kita sama-sama di sini belajar. Hari ini saya yang berdiri di sini, di lain waktu Bapak Ibu pasti ada gilirannya. Jadi kita sama-sama saling mendukung di sini. Baik, nah kita lanjutkan dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Kris memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak Ibu guru, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Saya pimpin doa dalam nama Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat dan atas kehidupan serta penyertaan-Mu pada kami hingga kami bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka rapat ya Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami dan berkatilah rapat kami ini ya Tuhan, agar mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berikan juga kami ya Tuhan pemikiran serta petunjuk ya Tuhan untuk rapat kami ini agar mendapatkan hasil yang baik bagi sekolah kami. Berkati juga kami ya Tuhan buat guru-guru, kepala sekolah, serta staf dan pegawai di sekolah ini. Berikan kami kesehatan, panjang umur, serta kesabaran dalam menjalankan tugas kami sehingga kami menjadi sekolah yang tetap maju dan berkembang ya Bapa. Tuhan Yesus, hanya doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu.
positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, tidak bisa dilakukan satu orang guru saja, seorang kepala sekolah saja, seorang PKS saja, tidak bisa. Harus mendapat dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Elemen yang ada di sekolah, ibu kepala sekolah, bapak ibu PKS, bapak ibu guru, murid, dan bahkan orang tua murid, bahkan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah kita ini pun perlu kita ajak untuk bekerja sama menerapkan budaya positif ini, Bapak Ibu. Nah, dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, adapun capaian dari diseminasi ini adalah hanya 3 hal, tetapi saya rasa ini akan berdampak bagi kita semua. Yang pertama yaitu peserta memahami dulu ya, peserta memahami dan dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Peserta mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati bersama. Lalu yang ketiga, peserta mengenali 5 posisi kontrol guru dan langkah-langkah restitusi segitiga. Nah, sekarang masih asing mungkin ya, apa sih itu budaya positif, apa itu kesepakatan kelas, apa itu posisi kontrol guru, apa sih itu segitiga restitusi. Nah, maka itu akan kita pelajari satu persatu nanti, kita ikuti tahap demi tahap. Nah, yang pertama, pemahaman budaya positif. Nah, saya meminta tolong ini kepada 2 orang guru, oleh Bapak Ibu, siapa yang bersedia dengan sukarela jadi contoh ke depannya. Ada itu Pak. Jangan terlalu lama kali lah. Panjang ini loh, panjang yang ditulis ini. Kamu nengok, adik nengok. Oke, Ibu Novia silahkan usahakan supaya Pak Luman mau membuka kepala kanannya. Pak Luman, terima kasih untuk waktu Pak Luman. Selama ini Ibu Novia membuat Novia bahagia. BPP cair. Semoga kondisi juga cair, Pak. Semoga Bapak panjang umur, keluarga bahagia, sehat semua, Pak. Selalu berdoa untuk Bapak, Pak. Kalau cair, kalau nggak cair ya nggak berdoa. Pak, kamu baik hati. Iya, jadi jangan jadi jahat. Tolonglah Pak, bantu aku kali ini, ya Pak, supaya lancar depannya rezeki kita semuanya. Coba Pak, apa yang kamu tahu, apa yang kamu isi, apa yang kamu tulis, sedikit aja, terus usah banyak. Kalau kamu nggak kasih tahu semua yang aku bilang tadi musnah. Gimana Pak? Bisakah terbuka kepalanya tuh Pak dengan rayuannya tuh Pak? Iya, harusnya bisa karena baik-baik. Nanti, Karena saya pikir kalau ada tetes air mata seorang perempuan itu saya kasihkan aja lah. iya, aku kamu kasih. Iya, karena kita dibuka ini Bu. Iya. Ya. Beri tepuk tangan. Iya. Banyak kali. Ya, saya pikir yang paling penting itu keluarga. Iya. Apapun ceritanya keluarga. Iya betul. Beri tepuk tangan. Kita sama Pak ya. Sama Bu. Oke. Oke, ternyata Ibu Novia berhasil ya membuka kepala tangan Pak Luman ya. Oke. Baik. Sebentar dulu Pak Luman. Saya mau tanya Pak Luman di sini dulu. Pak, tadi Bapak tulis di situ keluarga ya, keluarga. Itu yang sangat berharga tuh Bapak ya.
Nah, tetapi kenapa kok bisa sih si Novia ini membuka kepala tangan Bapak, melepaskan keluarga, tulisan keluarga yang ada di tangan Bapak tadi itu? Coba Bapak jelaskan dulu. Mana satu namanya kalau seorang laki-laki dan perempuan itu menangis, saya pikir apapun dilakukan itu, termasuk salah satu istri kita di rumah udah menangis, nah itu laki-laki pasti itu tetesan air mata itu ya meluluhkan hati laki-laki itu, saya pikir. Baik, terima kasih Pak Luman atas jawabannya. Nah, iya benar sekali. Ternyata kata-kata, sikap yang baik, yang bisa menyentuh hati, bisa menggerakkan motivasi dari dalam diri orang ya. Nah, tetapi apa kaitannya ilustrasi tadi dengan materi kita? Kita lanjut dulu satu persatu. Ini ada jawabannya di sini. Nah, oke. Tadi Pak Luqman memegang tangannya, memegang sesuatu yang berharga di tangannya. Dan Ibu Novia mau memerintah dia, mengontrol dia agar Pak Luqman mau membuka kepala tangannya. Nah, tetapi ternyata Ibu Novia itu tidak punya kontrol untuk Pak Luqman. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid adalah pemahaman yang salah, pandangan yang salah ternyata Bapak Ibu. Saya pun belajar dari sini, dari modul ini. Ternyata kita tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Sama seperti kita juga. Yang bisa mengontrol diri kita, apa yang bisa kita makan. Kita mau pilih makanan itu sehat, makanan itu yang kurang sehat, itu ada kontrolnya, posisi kontrolnya ada di mana? Di diri kita sendiri. Nah, jadi yang bisa kita lakukan hanya memberikan instruksi kepada murid, memberikan pandangan kepada murid, memberikan teladan. Nah, apabila teladan kita itu bisa menggerakkan hatinya, maka sampailah pesan kita kepada murid. Sampailah yang mau kita maksudkan tadi itu kepada mereka. Nah, maka ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid adalah pandangan yang salah ya Bapak Ibu, mispersepsi. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, tadi Ibu Novia diancam, nanti nggak cair TPP Nov katanya. Tidak selalu berhasil kan? Nah, tidak selalu berhasil ancaman, kritik, tidak selalu berhasil pada murid kita. Maka terkadang kita sudah capek marah-marah, mengeluarkan kata yang bahkan kadang di luar nurani kita, karena kita kesal, tetapi tidak ada efeknya pada murid. Tidak dapat menguatkan karakter mereka, malah terkadang membuat mereka jadi malas menghadapi kita. Ada ibu itu masuk aja lah ke kelas. Ada bapak itu, ada pelajaran ini, aku nggak mau lah, kemarin aku dikritik, aku malu di depan teman-temanku dikritik. Nah, ada yang murid kita ini yang termasuk terlalu perasa ya. Nah, itulah yang perlu kita kenali satu persatu murid kita Bapak Ibu. Nah, lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak semua murid bisa menerima pujian. Bahkan pujiannya mungkin hanya berjangka pendek. Berjangka pendek maksudnya Bapak Ibu, ketika ada guru A aja dia rajin, di depan guru yang lain dia cuek. Guru A yang menyuruh dia mau, guru yang lain tidak mau, berarti tidak ada kesadarannya. Nah, tidak selalu penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maka yang diperlukan adalah mengenali murid kita satu persatu sebenarnya. Capek ya tugas kita sebagai guru, makanya dikatakan tugas kita itu mulia Bapak Ibu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini terkadang sering sekali jadi patron di kepala kita. Aku orang dewasa, maka kamu harus ikut apa yang kusarankan. Nah, ternyata di sini kita disadarkan Bapak Ibu, orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa. Nah, bahkan ketika kita memaksa seseorang dan itu bertentangan dengan keinginannya, disitulah mulai terjadi perpecahan.
peperangan sesungguhnya antara kita dengan murid. Ibu itu maksa-maksa, malas lah. Ada mungkin saja menimbulkan rasa dendam. Ibu ini, bapak ini kok kayak gitu. Nah, jadi kita tidak punya hak untuk memaksa. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu kita mengenali murid kita satu persatu kalau boleh, khususnya wali kelas ya. Kenali karakter murid kita. Oh, si Arya tipe orang yang harus diperintahkan baru tahu pekerjaannya. Tapi dia giat. Nah, tetapi yang ini sedikit perlu diberikan penguatan positif. Nah, kamu seperti ini. Nah, jadi kita lihat satu persatu. Bukan 100% salah, tetapi hanya perlu disesuaikan dengan kondisi murid kita. Baik, selanjutnya, nah, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, selama ini kita berpikir kita memiliki kontrol atas orang lain. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ternyata kita yang perlu menyesuaikan diri dengan orang lain, bukan orang lain menyesuaikan diri dengan kita. Ya. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, nakal sekali anak ini. Nah, padahal mungkin saja dia nakal karena mau cari perhatian, ya. Di rumah kurang perhatian. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa ternyata orang mengontrol kita, Bapak Ibu. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita pasang alarm pun jam 5 pagi di HP, belum tentu kita bisa mau bangun. Benar? Udahlah matikan, snooze, udah silent kan, atau tunda ya kan, akhirnya kesiangan. Tapi kalau misalnya kita yang punya kesadaran, besok harus bangun jam 5, aku mengontrol diriku bangun jam 5, kita akan bangun. Nah, itu teori kontrolnya. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat bujukan, ayo nak, ayo nak, ayo nak, ayo nak. Termasuklah paksaan. Oh ya? Kalau nggak kayak gitu, kamu akan kayak gini. Nah, ternyata tidak bisa. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus, kesepakatannya memiliki pilihan-pilihan baru. Kita ajak anak itu berkolaborasi, melihat, nah kamu kurang di sini nak, kita apakan ini nak. Nah, seperti itu dia bahasa sederhananya. Model berpikir menang kalah itu stimulus respon. Tetapi ternyata teori kontrolnya setiap orang berpikir untuk menang. Nah, ternyata seperti itu kita pada dasarnya ya. Seorang pejuang menang, bukan menang kalah, ya. Oke. Lanjut. Oke, pemahaman budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan dengan memahami terlebih dahulu apa itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi, keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita bahas, kita satu persatu ya Bapak Ibu. Oke, disiplin positif. Nah, saya mau tanya dulu pada Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan seorang murid. Masih satu orang saya dengar. Kalau gitu yang setuju tunjuk tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan seorang murid. 2, 4, 6, 7 orang setuju, berarti selainnya tidak setuju. Boleh ya saya minta pendapatnya bagi yang setuju. Silakan Ibu TS dulu. Ibu tadi tidak setuju ya? Ibu DS tadi ya? Setuju Bu? Setuju ya? Silakan. Alasan saya menyatakan bahwasannya hukuman dapat mendisiplinkan siswa, karena kalau kita kasih disiplin ke siswa, siswanya bisa berubah karena dia mungkin dengan disiplin itu dia
bisa berubah. Contohnya, Dengan hukumannya. iya contohnya dengan mengerjakan tugas atau PR. Kalau kita memang peduli sama siswa itu, kita akan memperhatikan PR-nya itu selesai atau tidak. Jadi apabila siswa itu tidak mengerjakan, maka saya akan menghukum mereka. Dan setelah saya hukum, besoknya dia mengerjakan. Makasih. Baik. Terima kasih Ibu. Tadi ada yang setuju, berarti tidak ada yang tidak setuju ya. Nah, sekarang saya mau dengar pendapat dari guru yang tidak setuju. Tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan. Tadi Ibu lihat, saya lihat Ibu Riris ya tadi. Tidak setuju ya Bu? Setuju Ibu? Yang tidak setuju siapa tadi? Oke, Ibu lagi, silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Tadi pertanyaannya, apakah hukuman kita memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan mereka? Jadi kalau penilaian saya dan yang pernah saya pelajari, hukuman itu artinya sama dengan kita memberikan rasa sakit kepada orang lain, baik itu secara fisik maupun secara mental. Nah, kalau sudah kita memberikan rasa sakit, saya rasa itu bukan hal yang baik, apalagi di lingkungan sekolah. Dan Ibu sendiri juga tadi sudah sampaikan pada materi sebelumnya, saya catat tadi bahwa Ibu bilang tadi bahwa itu adalah ilusi. Kalau kita memberikan hal hukuman itu kepada siswa itu dapat maksudnya kepada orang lain itu dapat mengubah dia. Yang dapat mengubah siswa itu adalah kesadarannya sendiri dan juga contoh yang kita berikan kepada mereka. Itu tadi yang saya dapat Ibu. Terima kasih. Sekalian luar biasa. Ada yang setuju, ada yang Yes. Oke, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Begitulah kita memandang suatu hal ya. Nah, kita keep dulu, kita pelajari dulu ini baru kita simpulkan nanti bersama. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai, sesuatu yang bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Kontrol diri, ini kuncinya Bapak Ibu. Disiplin adalah kontrol diri. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ternyata itu disiplin diri Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah kontrol diri, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya karena di dalam pikirannya sudah ada nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan. Maka dari penjelasan ini, kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan, kita setuju atau tidak setuju? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju ya. Sama-sama kita kompak ya. Hukuman dapat mendisiplinkan. Tidak setuju. Ya. Nah, mungkin cara menghukumnya mungkin. Kalau kita memandang masih setuju, mungkin cara menghukumnya. Nah, ternyata hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Nah, berbeda juga dengan restitusi. Di sini nanti akan kita pelajari perbedaannya. Mungkin kita selama ini hanya menamainya hukuman. Ternyata beda hukuman dengan konsekuensi. Beda juga dengan restitusi. Silakan Ibu. Makanya tadi sebelum melemparkan pertanyaan, jelaskan dulu hukumannya mau bagaimana. Begitu loh Ibu CGP, terima kasih. Baik Ibu, ini hanya sebagai pertanyaan pemantik. Kita kan perlu tahu juga bagaimana selama ini kita memandang. Begitu Bu. Begitu. Tadi Ibu CGP bilang lebih dari siswa. Semua harus tahu ya guru-guru. Tapi apakah guru-guru juga bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan ibu siswa? Supaya tidak terjadi itu tadi yang mau hukuman apapun itu yang ibu bilang restitusi dan sebagainya. Lalu kebajikan universal bagaimana dia? Universal itu banyak dulu.
Jadi tolong dijelaskan buat kami, selaku ibu sudah dipercayakan jadi calon guru. Semoga SMP 4 ini melalui ibu tumbuh rasa rindu, ingin mengetahui bagaimana siswa itu aja begini. Benar nggak Bapak Ibu ya? Benar ya. Jadi bukan dititik tolakkan, dititik beratkan hanya sama kita. Ya, itu kerinduan kita semua, terutama saya selaku pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Nah, terima kasih untuk masukan-masukannya. Jadi pandangan juga buat saya Ibu. Kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda. Ya, di institusi pendidikan nilai kebajikannya beda dengan di Kementerian Keuangan. Nah, tapi pada saat ini kita fokus pada tujuannya, yaitu tujuan mulia. Dan ranah kita adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal adalah profil pelajar Pancasila. Nah, inilah nilai yang berlaku pada kita. Inilah sasaran kita. Inilah cita-cita kita bersama, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita ingat ya sama-sama ya. Yang pertama apa itu Bapak Ibu poinnya? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Inilah ciri-ciri yang harus dimiliki anak Indonesia. Itulah beban kita, tetapi sekaligus yang perlu kita nikmati, karena kita harus memberi teladan terlebih dahulu. Gitu ya Ibu. Oke, berikutnya teori motivasi, hukum penghargaan dan restitusi. Nah, di sini dia Ibu. Perbedaan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita lihat dulu sebelum masuk ke penghukuman, penghargaan, restitusi, kita lihat dulu motivasi perilaku ya. Ternyata kita dalam berperilaku itu ada 3 jenis motivasi. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada paksaan, rasa terpaksa ya di sini ya. Hanya untuk melakukan sesuatu, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama seperti anak saya di rumah. Dia makan itu, makan nasi itu supaya mamanya jangan marah. Karena belum ada kesadaran kalau makan itu penting untuk dia mungkin ya. Nah, ini adalah motivasi eksternal, motivasi di luar dirinya. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal ya. Iya, ada dua motivasi. Motivasi eksternal dan internal ya. Nah, ini masih ke motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan adalah yang kedua, motivasi internal. Kita melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri kita sendiri. Kita lakukan pagi-pagi bangun cepat dan berangkat ke sekolah, ke tempat kerja mengajar. Kita sadari itu untuk diri kita sendiri. Nah, itu dari pihak kita guru. Nah, tapi kita sasarannya ini murid ya, murid. Kita mau memastikan bahwa murid itu punya motivasi belajar itu memang untuk diri mereka sendiri, bukan supaya jangan disuruh ke ladang, bukan cuma aduh nanti kalau nggak datang dimarahi wali kelas, nanti tinggal kelas. Nah, coba kita tanamkan kepada murid bagaimana sih sebenarnya motivasinya itu supaya murni ke sekolah itu memang untuk kebaikan saya. Saya ke sekolah untuk hidup, belajar untuk hidup. Bagaimana hidup menjadi anggota masyarakat yang baik, bagaimana hidup menjadi manusia yang baik. Nah, inilah 2 motivasi.
motivasi eksternal yang di luar diri, dan motivasi internal di dalam diri kita. Selanjutnya kita masuk pada hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Oke. Nah, kita mungkin selama ini hanya menyebutnya hukuman ya. Nah, ternyata berbeda. Saya juga baru tahu di sini Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi itu beda. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Mendadak saja kita tiba-tiba merasa kesal, "Hei, kamu seperti ini, bersihkan kamar mandi." Itu termasuk hukuman. Tidak terencana. Bahkan seperti yang dikatakan Ibu LG tadi, memberikan rasa sakit seringkali itu. Ya, loh kenapa tiba-tiba seperti ini? Aku diperlakukan tidak adil. Temanku kemarin membuat kesalahan seperti A, hukumannya ini. Kok aku hukuman kesalahan A juga, tapi kalau hukumannya lebih parah? Nah, seringkali terjadi seperti itu. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau suatu pengarahan dari pihak guru. Tidak ada sebelumnya kesepakatan bersama. Ya, jadi dia tiba-tiba dimarahin tanpa tahu yang dilakukannya itu sebenarnya salah. Nah, itulah sebenarnya hukuman, ya. Nah, yang sering kali kita laksanakan di sekolah ini adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terencana dan sudah disepakati sebelumnya dengan murid, ya. Umumnya dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sama seperti peraturan yang sudah kita buat di awal tahun ajaran kemarin. Ibu PKS Kesiswaan sangat giat mensosialisasikan kepada siswa tata tertib di SMP 4 ini, dan murid sudah tahu apa akibat bila mereka melakukan pelanggaran. Jadi sebenarnya yang kita kerjakan selama ini Bapak Ibu, konsekuensi, bukan hukuman. Kita bukan orang yang menghukum, ya. Kita guru yang memberi konsekuensi. Ini yang sering terjadi di lapangan, ya. Nah, oke. Nah, terkadang juga kita menghukum dengan penghargaan. Tidak selalu penghargaan ini jadi berdampak baik pada murid. Terkadang kita jadi menghukum dengan penghargaan. Contohnya bagaimana? Terkali berhasil dalam jangka pendek. Seperti yang tadi saya katakan juga, sama guru yang A dia rajin, sama guru yang B tidak. Dan juga membuat motivasi dalam diri murid itu hilang. Jadi dia belajar itu untuk dapat hadiah dari gurunya. Dia belajar untuk berkompetisi saja, bersaing saja, bukan untuk kebaikan dirinya. Dia tidak memiliki kesadaran untuk dirinya sendiri, ya. Merusak hubungan. Jadi kita jangan salah memberikan penghargaan kepada murid. Jangan terlalu cepat memuji. Ternyata seperti itu, ya. Padahal saya pribadi tipe yang cukup suka memuji, suka memberi penghargaan. Ternyata tidak selalu berhasil Bapak Ibu. Boleh memberi penghargaan, tapi mungkin bukan penghargaan seperti ini, ya, yang berjangka pendek. Murid hanya mau belajar menjadi juara karena akan diberi hadiah. Itu kita takutkan. Ketika wali kelasnya nanti berganti, tidak memberi hadiah, dia tidak mau lagi bergiat belajar. Nah, itu yang dimaksud, ya. Penghargaan yang seperti itu yang dimaksud, penghargaan yang menghukum, ya. Nah, ada satu solusi untuk kita memerdekakan murid. Nah, ini pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu katanya definisi dari merdeka. Nah, bagaimana ya kita bisa membuat murid seperti yang didefinisikan beliau ini? Tidak hanya terlepas dari perintah, berarti ada kesadarannya, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri, kontrol diri. Ada satu solusi untuk kita mengarahkan murid kita agar dapat mencapai merdekanya, yaitu melaksanakan restitusi.
Nah, ini dia solusinya. Walaupun memang berproses, tidak seperti makan cabai, di situ digigit, di situ pedas. Manusia long life education, Bapak Ibu. Restitusi adalah suatu proses kita untuk mengembalikan murid pada identitas aslinya sebagai seorang murid. Nah, seringkali ketika kita memarahi murid, dia jadi berubah identitasnya sebagai orang yang gagal, orang yang payah. Nah, inilah pentingnya restitusi, membuat mereka kembali pada identitasnya. I'm a student, aku pelajar. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Nah, restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Nah, kamu hari ini terlambat. Kenapa? Nah, kira-kira bagaimana nak supaya besok jangan terlambat lagi? Nah, itulah tawaran ya. Kita tawar mereka, gimana nak supaya besok jangan terlambat lagi. Bukan berarti kita maksa, besok jangan terlambat lagi kau ya. Kau aja yang terlambat. Ya, itu Bu RD. Oke, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kamu terlambat kenapa nak? Kamu berantem kenapa nak? Apa alasannya nak? Kita validasi. Apa sih dasar tindakan anak ini selalu lasa, selalu ngomongnya besar-besar, teriak-teriak? Apakah memang kurang perhatian di rumah? Kurang kasih sayang? Oke, lanjut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini Pak ditawarkan untuk kita ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi ini kuncinya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini bagian yang sering kita tinggalkan Bapak Ibu. Nanti kita akan di akhir nanti materi terakhir akan mempelajari fokus pada ini. Segitiga restitusi ini, sabar, sama-sama nanti kita pelajari ya. Nah, ada 3 langkah nanti. Kita kupas lagi dulu yang perlu untuk kita pahami ya. Nah, lanjut yang ketiga, keyakinan kelas. Ternyata kita ada PR nanti. Saya harap Ibu Kepala Sekolah mendukung ya Bu untuk ini. Nah, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kenapa dibilang keyakinan? Mengapa tidak peraturan aja? Kalau peraturan kita sudah sering dengar ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa harus kata yakin katanya? Nah, ternyata kata peraturan seringkali membungkus seseorang gitu, membuat dia tidak bisa bergerak, mengikat kaki seseorang kesannya dengan peraturan. Nah, tetapi kalau keyakinan di sini dikatakan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya karena berasal dari dirinya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, jadi tidak lagi peraturan, tetapi keyakinan. Keyakinan ini berarti dibuat bersama ya. Ada rasa percaya, ada ide di dalamnya. Maka dikatakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Kemarin waktu kami Lokakarya, mungkin memang dipilih Lokakarya itu di sekolah-sekolah yang sudah sekolah merdeka ya Bu ya. Di sana itu semua kelas sudah ada kesepakatan kelas, katanya, keyakinan kelas. Nah, mungkin ini jadi PR nanti. Silakan nanti Ibu, silakan tugaskan kami Ibu untuk membuat keyakinan kelas bersama murid kami. Tapi kita lihat dulu apa sih itu keyakinan kelas itu ya. Nah, oke, keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, saudara, peraturan ini lebih konkret ya. Dilarang berjalan-jalan di kelas. Nah, itu kalau apa ya? Sewaktu pembelajaran itu ya, kalau peraturannya saat belajar tidak boleh berjalan-jalan. Tetapi di keyakinan kelas itu lebih ke poin disiplin ya Bu, tertib ya. Di poin tertib. Nah, jadi luas sebenarnya dia, lebih abstrak. Maka perlu imajinasi juga kira-kira dalam menyusunnya. Nah, berupa pernyataan
universal, dibuat dalam bentuk positif. Kita menghindari kata jangan, tidak, ya. Lebih mengajak gitu. Hindari terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah. Dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, harus sesuai dengan kondisi kita di sini. Nah, kalau misalnya di sekolah lain wajib memakai sepatu di dalam pelajaran, tidak boleh melepas sepatu, malah kita di sini harus melepas sepatu, kan? Disesuaikan dengan kondisi kita, aset yang kita miliki. Nah, misalnya kayak di sekolah lain wajib bawa apa ya? Wajib bawa gimana? Bawa tablet mungkin. Kita di sini bahkan melarang karena bukan jurusannya. Kalau anak SMK teknik mungkin perlu itu, komputer perlu ya kan SMK kan. Nah, tetapi kalau di SMP 4 tidak perlu kita memakai handphone. Atau mungkin di mata pelajaran tertentu, itu tadi maksud saya dengan disesuaikan. Ya, lalu semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi bukan guru yang mau berperan aktif menyusunnya. Nakku kita buat ya kegiatan kelas kita satu ini ya nakku. Nah, berarti bukan seperti itu ya yang dimaksud di sini ya Bapak Ibu. Yang diajak di sini dimaksud kita ajak mereka menuangkan pikiran mereka. Kita mau kelas kita bagaimana sih supaya nyaman, supaya enak dalam kelas kita. Nah, itu mungkin bahasanya. Saya rasa itu yang paling tepat bahasanya. Nah, gimana supaya kelas kita nyaman? Kamu mau yang seperti apa? Kita mau seperti apa? Tanya satu persatu cita-citanya, kerinduannya, sekolah yang seperti apa, kelas yang seperti apa. Nah, maka nanti akan kita simpulkan bersama. Nah, dan keyakinan kelas ini perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Mana tahu ada poin yang tidak penting lagi karena sudah ada kesadaran dari siswa. Mana tahu ada poin yang perlu ditambahkan lagi. Nah, itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas berlaku di kelas. Keyakinan sekolah berlaku di ruang lingkup sekolah, lebih luas lagi, ya. Tetapi berkaitan satu sama lain pastinya ya. Masih semangat? Hai. Halo. Oke. Nah, teknik menyusun keyakinan kelas. Oke, demikianlah Bapak Ibu teknik menyusun keyakinan kelas. Semoga bisa kita terapkan nanti bersama ya. Itu kebutuhan manusia. Ternyata manusia itu, setiap manusia punya 5 kebutuhan ini, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, apabila salah satu atau banyak atau beberapa poin dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, disitulah terjadi perlawanan, pembangkangan. Nah, seperti itu dia Bapak Ibu. Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah.
3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok
terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab,
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Posisi pengkontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum pasti suka menghukum. Pembuat orang bersalah adalah kita selama ini suka, nah aku nggak kasihan sama ibu. Nah, seperti itu bahasanya ya. Nah, ternyata tidak terlalu baik, malah membuat mereka pada identitas gagal. Kita mau setidaknya kita dalam identitas berhasil atau sukses ya, yaitu menjadi teman, pemantau, atau manajer. Tapi yang paling tepat untuk kita adalah posisi manajer. Nah, posisi teman, memang kita akrab dengan murid, tetapi seringkali murid jadi bergantung pada kita. Ada ibu itu kok. Nah ya, lalu posisi pemantau, kamu sudah melanggar poin seperti ini. Nah, tidak menumbuhkan kesadaran. Tapi kalau posisi manajer, di situ kita bisa menumbuhkan kesadaran murid. Apalagi nanti kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini sangat berkaitan erat. Maka kita pelajari ya segitiga restitusinya ya. Nah, Permisi, Bu. oh iya Arya, silahkan duduk nak. Terima kasih, Bu. Ya. Arya tahu kenapa ibu panggil ke sini? Mungkin saya berbuat salah, Bu. Buat salah. Kira-kira kesalahan apa yang kamu buat nak? Iya, Bu, saya minta maaf karena sudah beberapa kali saya tidak mengumpulkan tugas matematika. Ya betul Arya. Tapi kamu sudah tahu kan kesepakatan kelas yang sudah kita susun bersama? Iya, Bu, tahu. Saya sudah melanggar poin tanggung jawab dalam tugas. Iya, kamu melanggar poin yang itu nak. Bagus sekali kamu menyadarinya. Tapi Arya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini ibu memanggil kamu untuk mengajak kamu berdiskusi nak. Bagaimana caranya agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya, ya? Baik, Bu. Nah, Arya, sebelumnya ibu mau tahu dulu, kenapa ya kamu belakangan ini tidak mengerjakan tugas matematika dan kelihatannya semangat belajarnya juga menurun? Gimana ya, Bu? Materi bangun ruang itu sangat sulit untuk saya pahami. Nilai materi ini jauh di bawah materi sebelum-belumnya. Jadi saya tidak semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Oh, jadi seperti itu. Ternyata bisa juga anak ibu yang paling semangat ini turun semangatnya ya. Tapi Arya, menurut kamu apakah tindakan kamu ini sudah tepat? Saya minta maaf, Bu. Seharusnya saya tidak bertindak seperti itu. Iya, hanya karena satu materi yang sulit, kamu jadi mengabaikan materi-materi yang lainnya. Jadi menurut kamu Arya, bagaimana ya seharusnya kamu menyikapi keadaan ini? Bisa saja ke depannya kamu akan bertemu kesulitan yang lain lagi, bahkan mungkin bisa lebih sulit lagi. Seharusnya saya lebih
giat lagi belajar dan lebih aktif menanya kepada guru matematika dan mencari penyelesaiannya di internet dan lainnya. Iya, bagus sekali ya. Betul, nak, seperti itu. Kamu harus bisa berinisiatif. Bagaimana caranya agar tetap mengikuti kesepakatan yang ada. Iya, Bu. Ya, selanjutnya Ibu mau tahu ini apa rencana kamu ke depannya supaya dapat mematuhi kesepakatan yang sudah kita susun bersama. Saya akan memperbaiki diri. Saya akan lebih bertanggung jawab bila menemukan kesulitan. Dan saya akan mencari solusinya, bukan malah menyerah. Iya, bagus sekali, nak ya. Sangat penting untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Mulai dari tugas yang kecil loh sekarang ya. Dan nanti ketika kamu sudah dewasa mungkin akan dihadapkan pada tugas yang lebih besar lagi. Harus bertanggung jawab ya. Ya, Bu, saya berusaha untuk memperbaiki diri. Iya, terima kasih ya, nak, untuk kesadaran kamu. Harus semangat, jangan mudah menyerah. Ibu percaya kamu punya potensi yang luar biasa. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silahkan masuk dan kembali belajar. Ya, semangat. Baik, Bu. Yang paling bawah kita baca sama-sama Ibu, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Nah, ini tahap pertama ketika murid melakukan pelanggaran. Jangan langsung dimarahin, ya. Nah, kita panggil, kita katakan, kita kembalikan dulu dia pada identitasnya. Nah, tadi dia tuh sebelum menghadap kita saja sudah ada rasa takut gitu kan. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, setiap orang pernah berbuat salah. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah bersalah. Ibu juga pernah bersalah. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Bukan menjadi seorang yang bersalah, tetapi seorang murid. Nah, lalu kita lanjut pada tahap yang berikutnya, tahap kedua, yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Nah, kenapa kamu melakukan ini? Apa alasan dari perilakumu ini? Itulah intinya. Ya, nah, lalu tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Kamu tahu kesalahan, nak, maka berikutnya bagaimana? Kayak mana kita buat ini, nak, supaya ini jangan terulang di kemudian hari. Kita anjurkan kepada murid itu untuk mencari solusi bagi dirinya, bukan dari kita, sehingga tumbuhlah inisiatif, tumbuhlah kesadaran dari murid. Inilah guru yang menganut posisi control manager. Jadi dalam kasus pertama yang tadi sudah diberikan ada beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama yaitu dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, setelah kita bacakan tadi dalam kasus itu, jadi langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi di kasus ini adalah melakukan posisi kontrol manajer dengan memanggil dua anak tadi yang membuat kasus, yaitu Vivi dan Natali, kemudian menanyakan kepada kedua anak ini keyakinan mereka berdua ini, apakah mereka bersedia untuk melakukan perbaikan masalah yang ada. Nah, dan pertanyaan nomor 2, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Nah, jawaban saya, restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan juga Natali di sini, pelanggaran yang mereka lakukan itu sudah sesuai. Nah, dan langkah-langkah restitusi yang mereka usulkan itu ada 2. Yang pertama, mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dan langkah yang kedua yang mereka buat adalah mereka mengirimkan email kepada Ibu Erni tentang gagasan mereka ini, dan juga sudah menyampaikan kepada kepala sekolah dalam hal ini yang bernama Pak Hasan. Nah, jika suatu hari nanti ada kembali guru yang tidak hadir,
mereka sudah mengusulkan kepada beliau, kepada Pak Hasan, bahwa Bu Erni lah yang akan menjadi guru penggantinya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, dalam kasus di atas ini, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Erni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, di sini saya jawab, dalam kasus Vivi dan juga Natali ini, posisi yang diambil oleh Ibu Erni adalah posisi kontrol teman. Di sini, kenapa saya buat seperti ini? Karena pada kasus ini, Bu Erni mencoba menyapa Vivi dan juga Natali dengan sangat ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada mengerjakan tugas-tugas yang harusnya mereka kerjakan. Dan juga sambil menyatakan kepada mereka, ayolah nak, kerjakan tugasnya ya. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugasnya. Tolong ibu ya. Nah, demikianlah yang dikatakan oleh Ibu Erni kepada Vivi dengan sangat lembut dan juga sopan dan juga ramah. Nah, ini jawaban yang saya bisa sampaikan pada kasus ini, dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Itulah Bapak Ibu materi yang perlu kita pahami untuk belajar budaya positif. Semoga dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita. Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasi aktifnya dalam proses diseminasi ini. Saya tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan Bapak Ibu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak. Mari kita tutup diseminasi ini dengan tepuk semangat kunci sukses. Oke? Semangat. Semangat. Semangat kunci sukses. Tiada hari tanpa doa. Semangat. Semangat. Semangat kunci sukses. Demikian berakhirlah serangkaian acara diseminasi ini. Mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Ibu DS. Refleksi saya mengikuti sesi diseminasi budaya positif ini. Pertama, pengalaman. Menurut saya pribadi, pengalaman menghadiri sesi diseminasi budaya positif ini sangat berkesan, terlebih sebagai seorang guru, karena ilmu yang dibagikan melalui sesi ini cukup melekat dan membuka ilmu pengetahuan tentang pengajaran yang positif. Perasaan, di mana perasaan saya mengikuti seminar ini atau sesi ini sangat senang. Di mana karena melalui seminar ini bisa menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang kita dapat dari luar pendidikan. Dan ketiga, hal yang baru yang kita dapatkan di sesi diseminasi ini adalah materi disiplin dan nilai kebajikan yang universal. Kedua, teori motivasi dan hukuman dan penghargaan. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan keempat, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Apa yang akan kita terapkan dalam pembelajaran ke depannya, yaitu adalah penerapan pengajaran positif, karena bertujuan untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik warga sekolah. Demikian. Demikian Refleksi saya. refleksi saya.